Air menentukan cara kita hidup, tumbuh, dan tetap sehat setiap hari. Dalam video ini, kita akan melihat mengapa air bersih begitu penting bagi kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Air bersih, sanitasi, dan higien bukan sekadar fasilitas dasar. Ketiganya menjadi fondasi penting untuk mencegah penyakit dan menurunkan risiko kematian di masyarakat. Saat air yang digunakan sehari-hari tidak aman, dampaknya bisa langsung terasa pada keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga fasilitas layanan kesehatan. Masalahnya, kesehatan lingkungan masih sering belum mendapat perhatian yang cukup. Akibatnya, pencegahan sering kalah cepat dibanding munculnya penyakit. Keterbatasan pendanaan juga membuat upaya penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi tidak selalu berjalan merata di semua wilayah. Di banyak tempat, pasokan air bersih masih belum mencukupi, sementara sarana sanitasi yang tidak memadai membuat lingkungan semakin rentan terhadap pencemaran. Jika perilaku hidup bersih dan higienis juga belum diterapkan, risiko penyakit akan semakin besar. Itulah sebabnya topik ini penting untuk kita pahami bersama. Video ini disusun untuk menjawab pertanyaan dasar tentang air bersih dan kaitannya dengan kesehatan. Kita mulai dari pengertian dan mengapa air bersih sangat penting. Setelah itu kita akan membahas sumber air dan siklus air, supaya kita paham dari mana air berasal dan bagaimana kualitasnya bisa berubah. Lalu kita masuk ke syarat air minum, kemungkinan kontaminasi, hubungan air dengan penyakit, dan dasar teknik pengolahan air yang sederhana. Dengan alur itu, harapannya penonton bisa melihat air bukan hanya sebagai kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai unsur utama dalam kesehatan lingkungan. Menurut Kementerian Kesehatan, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan tertentu. Air bersih belum tentu sama dengan air minum. Dalam konteks materi ini, air bersih masih perlu diolah, misalnya dengan dimasak, agar layak diminum. Kita tidak bisa lepas dari air, karena tubuh manusia sangat bergantung pada cairan untuk menjaga fungsi organ, sirkulasi, suhu, dan proses metabolisme. Sebagian besar tubuh manusia memang tersusun atas cairan. Karena itu, kekurangan air bisa segera memengaruhi kondisi fisik dan kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, air dipakai untuk minum, memasak, mandi, mencuci, membersihkan rumah, dan menjaga kebersihan diri. Kalau kualitas air terjaga, manfaatnya terasa di banyak sisi kehidupan, dari kesehatan pribadi sampai kebersihan lingkungan sekitar. Itulah mengapa pembahasan tentang air bersih bukan hanya urusan teknis. Ini menyangkut kelangsungan hidup manusia setiap hari. Semakin baik pemahaman kita tentang air bersih, semakin tepat pula cara kita menjaga kesehatan di rumah maupun di lingkungan yang lebih luas. Secara umum, materi ini membagi sumber air menjadi 4 kelompok utama, yaitu air hujan, air permukaan, air tanah, dan mata air. Air hujan adalah air yang turun dari atmosfer. Sumber ini tampak alami, tetapi kualitasnya bisa berubah sebelum mencapai permukaan bumi. Air permukaan mencakup sungai, danau, waduk, dan badan air lain yang terbuka. Sumber ini mudah dimanfaatkan, tetapi juga lebih mudah terpapar pencemaran. Air tanah berasal dari air yang meresap ke dalam lapisan tanah. Banyak masyarakat mengandalkannya melalui sumur, karena relatif terlindung dibanding air permukaan. Mata air adalah air yang keluar secara alami dari dalam tanah ke permukaan. Sumber ini sering dianggap baik, tetapi tetap perlu dijaga dari kontaminasi di sekitarnya. Kalau kita lihat siklus air secara singkat, air menguap, membentuk awan, lalu turun kembali sebagai hujan dan mengalir atau meresap ke tanah. Dalam perjalanannya di atmosfer, air hujan dapat membawa debu, mikroorganisme, dan gas. Itu sebabnya air hujan tidak otomatis aman digunakan tanpa pengolahan. Memahami sumber dan siklus air membantu kita melihat bahwa ketersediaan air tidak selalu sejalan dengan keamanannya. Kualitas tetap harus diperiksa dan dijaga. Jadi saat membahas penyediaan air bersih, kita tidak hanya bertanya dari mana air berasal, tetapi juga bagaimana air itu terlindungi dari pencemaran. Pada titik ini, penting untuk membedakan air bersih dan air minum. Keduanya berkaitan, tetapi tidak selalu sama.
Air bersih dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan harus memenuhi syarat kesehatan dasar. Namun, itu belum otomatis berarti aman diminum langsung. Air minum harus memenuhi syarat kesehatan yang lebih ketat. Air ini harus aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan gangguan bagi tubuh. Kontaminasi bisa datang dari mikroorganisme, bahan kimia, limbah, atau pencemaran lingkungan di sekitar sumber air dan jalur distribusinya. Karena itu, perlindungan terhadap sumber air sangat penting. Begitu juga wadah penyimpanan, cara pengangkutan, dan cara penggunaan di rumah. Air yang tampak jernih pun belum tentu aman. Bahaya kontaminasi sering tidak terlihat oleh mata, tetapi dampaknya bisa nyata bagi kesehatan. Itulah sebabnya pencegahan kontaminasi harus dilakukan sejak sumber air, selama pengolahan sampai air itu benar-benar dikonsumsi. Dengan memahami syarat air minum, kita bisa lebih cermat menilai apakah air yang tersedia benar-benar aman untuk kesehatan. Air tidak selalu membawa manfaat. Dalam kondisi tertentu, air juga bisa menjadi media penularan penyakit atau water-related disease. Risiko ini muncul ketika air terkontaminasi lalu digunakan untuk minum, memasak, mencuci bahan makanan, atau bersentuhan dengan lingkungan yang tidak higienis. Kalau dilihat dari agen penyebabnya, penyakit yang berhubungan dengan air dapat berasal dari virus, bakteri, protozoa, dan helminth. Kelompok virus dapat mencakup hepatitis. Penyakit ini menunjukkan bahwa kontaminasi air atau sanitasi yang buruk bisa berdampak langsung pada organ tubuh penting. Pada kelompok bakteri, contoh yang sering dibahas adalah kolera, disentri, tifoid, dan diare akibat bakteri tertentu. Penyakit-penyakit ini sangat erat dengan air yang tidak aman dan higiene yang buruk. Dari kelompok protozoa, amebiasis dan giardiasis menjadi contoh penting. Keduanya dapat menyerang saluran pencernaan dan mengganggu kondisi tubuh secara nyata. Sementara itu, kelompok helminth mencakup infeksi seperti askariasis dan penyakit cacing lainnya yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan dan pencemaran. Walau nama penyakitnya berbeda-beda, polanya sama. Saat kualitas air, sanitasi, dan higiene menurun, peluang penularan ikut meningkat. Karena itu, pengendalian penyakit tidak cukup hanya dengan pengobatan. Pencegahan lewat air bersih dan lingkungan sehat justru sangat menentukan. Walau materi sumber tidak menguraikan teknik pengolahan air secara panjang, kita tetap bisa memahami langkah dasarnya dengan sederhana. Langkah awal yang umum adalah penyaringan, tujuannya untuk mengurangi kotoran kasar atau partikel yang terlihat dalam air. Setelah itu, perebusan sering digunakan untuk membantu membuat air lebih aman diminum, terutama ketika kualitas sumber air belum benar-benar terjamin. Namun pengolahan tidak cukup berhenti di dapur. Menjaga sumber air dari limbah dan pencemaran justru merupakan bagian yang sangat penting. Kalau sumur, mata air, atau penampungan air berada dekat sumber pencemar, kualitas air dapat turun sebelum sempat digunakan. Karena itu, teknik pengolahan air perlu dipahami bersama dengan upaya perlindungan sumber, penyimpanan yang bersih, dan penggunaan yang higienis. Pendekatan yang sederhana tetapi konsisten sering jauh lebih bermanfaat daripada solusi rumit yang tidak bisa diterapkan sehari-hari. Pada akhirnya, air adalah kebutuhan utama dalam rumah tangga, industri, pertanian, perikanan, rekreasi, dan terutama dalam kesehatan lingkungan. Namun air juga bisa menjadi media penularan penyakit jika kualitasnya tidak dijaga. Karena itu, penyediaan air bersih adalah langkah penting untuk melindungi kesehatan masyarakat. Semakin baik kita memahami sumber, kualitas, dan pengolahan air, semakin besar pula peluang kita menjaga lingkungan yang sehat untuk semua. Terima kasih sudah menyimak, semoga pembahasan ini membantu Anda melihat air bersih sebagai dasar penting bagi kehidupan dan kesehatan. Penyusun materi ditampilkan di awal sebagai bentuk atribusi. Mari bawa pemahaman ini ke praktik sehari-hari.